Jumpa kembali di channel Tumbuh Besar, channel yang memberikan informasi dan solusi terkait bisnis, edukasi, dan investasi. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mengalami atau sudah pernah mendengar ada orang lain yang curhat, kok penjualan saya meningkat, tapi laba tidak meningkat, bahkan cenderung turun. Nah, itu bisa berbagai faktor penyebabnya. Nah, di sini saya coba bahas faktor yang terkait dengan harga jual dan diskon. Di sini yang kita harus perhatikan itu bagaimana penentuan harga jual yang kita lakukan. Apakah itu persentase keuntungannya itu kita ambil dari harga beli ke supplier atau dari harga jual kita nanti ke konsumen. Nah, ini berpengaruh terhadap diskon yang diberikan. Jangan sampai diskon yang diberikan ini ternyata malah mengakibatkan kerugian buat kita. Dan juga kita harus memperhatikan biaya-biaya yang timbul, terutama misalnya jika kita menjual online. Biasanya ada biaya admin yang diterapkan oleh marketplace, ada biaya ongkir, dan sebagainya. Belum pajak juga yang harus kita bayarkan. Nah, ini juga harus kita perhitungkan. Agar lebih mudah dimengerti, saya sudah coba buat skenario-nya di Excel. Kita langsung masuk saja. Di sini saya sudah buat skenario 1. Misalnya harga belinya 80.000, margin keuntungan 20%. Nah, harga jualnya berarti cara menghitungnya itu sama dengan harga beli 80.000 dikali 100% ditambah 20%. 20%-nya saya ambil dari sel C2 kurung tutup enter 96.000. Jadi 20% dari 80.000 yaitu 16.000 ditambahkan harga belinya 80.000 jadi 96.000 itu harga jualnya. Misalnya saya berikan diskon 10%. Jika kita memberikan diskon 10%, berarti jumlahnya berapa angkanya? Berarti 10% dikali harga jualnya, yaitu berarti 9.600. Nah, misalnya kita berikan diskon 9.600, berarti keuntungan kita itu adalah harga jual kita dikurangi harga beli kita, modal kita dikurangi diskon yang kita berikan. Ini saya tidak memperhitungkan biaya-biaya lain yang timbul dan pajak. Ini kita mendapatkan keuntungan Rp6.400. Jika misalnya ada konsumen beli banyak, lalu dia minta diskon tambahan, misalnya ya sudahlah, karena belinya banyak sekali, saya berikan diskon 15%. Nah, ini tentunya yang harus diperhatikan adalah keuntungan kita akan berkurang. Nah, ini keuntungannya setelah diskon, saya masukkan di sini misalnya saya tambahkan 1. Keuntungan sebelum diskon. Keuntungan sebelum diskon berarti harga jual kurangin harga beli. Nah, karena kita memberikan diskon 10%, maka keuntungan kita bukan 16.000, tapi menjadi 6.400. Nah, yang kita harus perhatikan, pada saat misalnya konsumen membeli banyak, sudah lama langganan membeli banyak dan di cash lagi, dia meminta diskon tambahan daripada dia berpindah ke tempat lain, lalu kita berikan diskon tambahan. Misalnya kita berikan diskon 15%. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Pada saat kita memberikan diskon tambahan, keuntungan kita itu tidak bertambah, tetap saja 16.000. Tapi diskon yang kita berikan semakin membesar. Jadi di sini keuntungan kita per piecesnya itu hanya Rp1.600. Itu yang kita harus perhatikan. Oke, secara persentase kita masih untung 5%, kan saya 20%. Ambil untungnya, tapi diskonnya saya berikan hanya 15%. Nah, itu pemikiran yang salah, karena 20% ini kita ambil dari harga beli, sedangkan diskon 15% itu kita ambil dari harga jualnya. Jadi tentu lebih besar diskon yang kita berikan. Kalau misalnya diskonnya sama-sama kita berikan 20%, berarti kita malah menanggung rugi. Karena kita mengambil untung dari harga beli, tapi kita memberikan diskon dari harga jual. Jadi 20% dari 96.000, bukan 20% dari 80.000 diskon yang kita berikan. Jadi diskon yang kita berikan itu 19.200. Jadi kita malah rugi 3.200. Nah, tadi kalau dalam konteks misalnya diskonnya 15% tadi, terus dia minta ditambah lagi, karena dia misalnya membelinya 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya, kita berikan diskon 17%. Nah, keuntungan kita tetap 16.000, tapi diskon yang kita berikan jadi 16.320.
Jadi malah kita rugi per piecesnya itu Rp320. Nah, itu yang kita harus hati-hati pada saat kita menentukan margin keuntungan itu dari mana. Pada saat menentukan harga jual, bisa juga kita ambilnya jangan dari harga belinya. Di sini saya masukkan misalnya harga jual 2. Patokannya itu kita ke harga jual 2. Nah, di sini rumusnya itu sama dengan harga beli dikali 100% dibagi dalam kurung 100% dikurangi margin keuntungannya, lalu kurung tutup lagi, lalu kita enter. Jadi yang kita ambil keuntungannya itu adalah 20% dari harga jual. Jadi di sini kalau kita hitung 100.000, 20%-nya itu berarti 80.000. Jadi kita ambil untungnya 20% dari harga jual. Di sini keuntungan sebelum diskon harga jual 1, biar tidak bingung. Tadi yang dilihat dari harga beli. Nah, sekarang saya tambahkan lagi di sini insert keuntungan sebelum diskon harga jual 2. Harga jual 2 itu ya berarti yang dilihat dari harga jual. Berarti rumusnya sama dengan 100.000 harga jual kedua dikurangi harga beli. Jadi untung kita 20.000. Nah, lalu untuk rupiah diskonnya, saya masukkan rupiah diskon harga jual 2 sama dengan berarti diskonnya 17% dikali harga jual 2. Jadi diskonnya 17.000. Lalu di sini saya buat keuntungan harga jual 2 setelah diskon, keuntungan setelah diskonnya sama dengan harga jual 2 dikurangi harga beli dikurangi diskon yang kedua 17.000 ini, lalu saya enter. Sini kita perhatikan pada saat saya mengambil harga jual 20%, misalnya di sini saya ganti diskonnya 20%, keuntungan kita itu 20.000 kalau harga jualnya 100.000. Dengan memberikan diskon 20%, diskon yang kita berikan itu 20.000. Jadi sama, kita berikan diskon 20%, keuntungan yang kita ambil 20%, jadi plus-plus. Tapi kalau kita menghitung tadi dari harga beli, kita minus 3.200. Ini akan lebih aman kalau kita misalnya sering memberikan diskon, apalagi diskonnya berbeda-beda. Jadi kita cukup ingat berapa sih keuntungan yang saya ambil waktu itu. Kalau saya ambil misalnya 20%, berarti saya ambil untung misalnya 17% pun saya masih ada untung Rp3.000. Tapi berbeda jika kita mengambil margin keuntungannya dari harga beli, bukan dari harga jual. Nah, jadi kita cukup ingat pada saat saya hitung harga jualnya itu saya mengambil keuntungan berapa? Misalnya 25%. Berarti saya masih mengambil untung 20%, masih ada untung kalau saya mengambil berdasarkan persentase harga jual. Di sini saya masih untung 5.300. Tapi kalau kita menjualnya dengan mengambil keuntungan dari harga beli, itu kita harus lebih hati-hati lagi karena dengan memberikan diskon 20%, kita tidak untung 5%, tapi di sini 0 keuntungan kita. Ini juga harus kita hati-hati. Belum lagi kita juga harus perhitungkan biaya-biaya yang tadi saya sebutkan. Ini kita hanya menghitung harga beli dan diskon, belum menghitung biaya-biaya yang lainnya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk menghitung keuntungan itu dari harga jual, dari yang harga jual 2 ini, daripada kita menggunakan sistem yang harga jual 1. Jadi 25% keuntungan yang saya ambil itu 25% dari harga jualnya. Jadi kalau kita hitung harga jualnya, misalnya di sini saya untung 20%, nah 100.000, itu kita ambil 20% dari 100.000. Jadi 20.000 untungnya kita. Sesuai kan? Jadi kita akan lebih mudah dalam menentukan untungnya juga. Nah, demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bantuannya untuk di-like dan subscribe jika menyukai video ini. Dan juga di-share untuk rekan-rekan lain yang mungkin memerlukan informasi di dalam video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.